Semua viewers, isu begal akhir-akhir ini semakin marak terjadi dan semakin banyak di mana-mana. Ini mengkhawatirkan masyarakat dan apakah hukum di Indonesia masih bisa membuat efek jera pada pelaku dan bagaimanakah solusinya? Untuk menjawab itu semua, kami telah hadirkan Bapak Dr. Ahmad Sofyan selaku dosen hukum pidana BINUS University. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sore Bapak. Ya. Gimana Bapak tadi perjalanan ke sini? Ya lumayan. Nggak ada begal. Nggak ada, nggak ada begal. Tapi lancar ya Pak? Lancar. Iya nih Ya. Pak, akhir-akhir ini kita sering ada begal nih Pak. Dan sekarang Ya. sudah banyak ya Pak cabangnya ya? Banyak. Hampir di seluruh Jawa udah ada cabang. Oh, saya itu bukan hanya Jakarta, sekarang Jawa ya? Karena Nomor 2 itu di Jawa Timur. nomor 2 di Jawa Timur. Iya, setelah wilayah Polda Metro Jaya ya. Itu nomor 1. Nomor 2 di kawasan Polda Jawa Timur. Dan nomor 3 itu di kawasan Polda Sumatera Utara, terutama Medan dan sekitarnya. Oh. Jadi itu peringkat teratas untuk begal di Indonesia. Tapi kalau misalkan di Jakarta aja itu sudah ada beberapa titik ya Pak? Ada, iya. Terutama yang dekat sini ya Pak, Iya, ada ya? ada dekat sini. Jadi, kelihatannya seluruh titik di Jakarta itu ada begalnya. Nah, Iya. ini nih Pak. Jadi kalau masyarakat mulai takut di ruang publik kayak Iya, gini ya Pak, karena iya. saya sejujurnya juga tadi takut Pak Iya, untuk kesini. Karena ah. saya selalu naik ojek online ya. kan, Iya, kan iya, pasti iya. pegang HP gitu ya Iya, Pak. iya, Apakah iya. ini tanda keamanan kita ini bermasalah Pak? Iya, jadi begal itu kan sebetulnya kejahatan jalanan ya. Jadi street crime ya, yang dilakukan memang untuk memiliki barang milik orang lain dengan melakukan kekerasan. Makanya disebut juga dengan pencurian dengan kekerasan. Dia jadi bukan kayak hanya next handphone. level Iya, bukan pencurian hanya ya? handphone tapi juga Nyawa ya, motor juga. Yang penting bagi mereka bagaimana mendapatkan barang yang memiliki nilai ekonomis. Nah, kalau ternyata korban melakukan perlawanan, mereka tidak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh korban tersebut. Karena memang targetnya adalah barang dan mereka siap melakukan kekerasan terhadap korban yang melakukan perlawanan atau tidak menyerahkan barang miliknya. Jadi ini bukan pencurian biasa, bukan juga pencurian dengan pemberatan, tapi ini pencurian dengan kekerasan. Jadi memang kekerasan menjadi motif utama mereka dalam melakukan pencurian itu. Bahkan kadang-kadang kekerasan dulu, walaupun korban nggak melawan, mereka melakukan kekerasan dulu, menganiaya korban dulu untuk mendapatkan barang tersebut. Gitu. Tapi ini pelaku makin nekat, bahkan saat siang-siang aja sekarang sudah banyak Pak. Iya. Biasanya tuh harus di tempat sepi gitu ya Pak, Iya, iya. terus malam-malam. Iya. Nah ini karena hukum yang nggak ditakuti lagi atau ada perubahan perilaku nih Pak? Ya, sebetulnya faktor begal ini banyak ya. Jadi bukan hanya soal keamanan, pengaruh narkoba di kalangan pelaku, kemudian juga ingin mendapatkan barang dengan instan, tetapi juga ada jaringan lain yang menyebabkan begal ini tumbuh pesat. Jaringan lainnya adalah kelompok kriminal lain, yaitu penadah barang. Jadi penadah barang, kemudian juga keamanan di sekitar lalu lintas barang dan orang juga lemah. Jadi pengawasan sehingga sekarang mulai marak dipasang CCTV, patroli di mana-mana. Kemudian juga semangat atau ideologi glorifikasi. Jadi ideologi glorifikasi yang dimiliki oleh pelaku juga tumbuh pesat. Jadi semangat melakukan kekerasan karena yang mereka tonton adalah kekerasan. Jadi mereka juga menguji kemampuan mereka untuk melakukan kekerasan. Jadi sebetulnya bukan hanya karena mereka ingin cepat kaya, ingin mendapatkan uang dengan instan, tapi ingin menunjukkan perilaku kekerasan yang ditampilkan di depan publik dan bisa diviralkan. Nah, itu mereka senang. Mereka senang. Jadi juga mereka senang ada sejumlah kelompok, nggak apa-apa kami ditangkap. Yang penting ada pemberitaan tentang diri kami. Jadi kadang-kadang begitu juga. Jadi begal ini udah semacam doktrin atau ideologi yang mereka tidak takut risiko ketika mereka ditangkap ataupun dihakimin oleh massa. Jadi kalau saya menyebutnya, inilah yang disebut dengan salat bar ekstremis, salat bar radikal, dan salat bar mengekspos kekerasan yang mereka lakukan dengan mengambil barang dengan cara paksa dan kekerasan. Lalu bagaimana nih Pak kalau misalkan tidak ada efek jera dan juga mereka malah ingin validasi, dipertontonkan malah mereka senang. Lalu bagaimana efek jera itu lebih berat dari
berat hukuman atau kepastian pelaku tertangkap tuh bagaimana Pak? Ya, Biar mereka bisa jera gitu. Ini kayak teori balon ya, ditekan yang sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan. Ditekan sebelah kanan, dia pindah ke tengah. Jadi memang begal ini sudah semacam kejahatan seperti narkoba, nggak bisa diberantas. Tidak bisa diberantas. Jadi pemberantasannya itu tidak juga dengan cara-cara yang sangat instan ya. Membentuk satgas, patroli, nggak hanya cukup itu. Tetapi ada juga bagaimana rantai kejahatan ini diberantas. Jadi memang pasar gelap itu harus dihentikan. Kalau mereka habis mencuri, itu pasti dijual ke pasar gelap, atau kita sebut dengan penadahan, atau pasar yang online. Jadi ada juga pasar online, ya, Pak? black market. Jadi nggak hanya menangkapin begalnya, tetapi juga penadah, penampung, Harus distributor, itu juga harus di stop. Termasuk juga kita konsumen, jangan membeli barang murah, tapi tidak peduli itu sumbernya dari mana. Nah, jadi memang konsumen senang dengan barang murah. Betul. Ada pasar yang menyediakan barang murah, otomatis pasar yang menyediakan barang murah itu adalah pasar yang mendapatkan barang itu dari hasil kejahatan. Nah, karena ada konsumen yang pengen barang murah, ada yang mediasinya, memediasikan fasilitatornya, ada kelompok yang memasok barang tersebut. Jadi lengkap ya Pak? Jadi ini lengkap. Supply chain-nya. Kalau dibilang kita juga yang senang dengan barang murah berkontribusi terhadap terjadinya begal. Di samping tentu ada faktor-faktor lainnya ya, yang senang mempertontonkan kekerasan, senang menganiaya orang lain, senang mendapatkan barang dengan hasil kekerasan, lalu dia sampaikan kepada teman-temannya, gue dapat ini 5 handphone dengan cara melukai 5 orang. Nah, itu. Tapi Pak, kalau misalkan seperti itu harusnya dari pelaku juga ada pemikiran seperti kalau misalkan ketangkep kan juga bahaya buat dirinya loh, bukan hanya untuk mempertontonkan mereka mendapat validasi, tapi kan mereka juga pastinya takut akan efek-efek yang mereka dapatkan. Iya, jadi bagaimana itu Pak? Di banyak pelaku kejahatan mereka sudah siap menghadapi resiko itu. Sudah siap menghadapi resiko hukumannya berat. Kalau kita lihat nih begal dalam KUHP kita ya, 479. Itu begal tuh dari 9 tahun sampai 15 tahun. Begal jika korbannya mengalami luka berat itu bisa 12 tahun. Begal jika korbannya meninggal dunia itu bisa 15 tahun. Yang begal biasa aja itu 9 tahun ancaman pidana. Dan mereka tahu itu. Jadi antara 9 sampai 15 tahun. 479 KUHP baru. KUHP lama 465. Jadi yang kedua, mereka juga tahu resikonya kalau ketangkap oleh masyarakat bakal dihakimi, bahkan dibakar hidup-hidup. Nah, itu di Medan pernah terjadi, itu dibakar hidup-hidup karena mereka pun kesal dengan proses penegakan hukumnya terhadap para begal ini. Dan polisi juga nggak segan-segan loh. Di belakang layar, habis mereka tangkap, ditembak itu kakinya sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu bukan karena lari, tapi mereka pengen ini nggak melakukan kejahatan lagi. Walaupun polisi bilang enggak karena mereka lari, tapi dalam banyak fakta, dalam banyak situasi mereka sengaja tembak kakinya sebelah kiri supaya nanti setelah di pengadilan udah mereka nggak bisa melakukan itu lagi. Jadi mereka paham itu risiko-risiko yang mereka hadapi, tapi tetap aja gerombolan begal tumbuh pesat sama dengan narkoba. Ancaman pidananya mati loh, dibuang ke Nusa Kambangan. Tapi apakah narkoba berhenti? Enggak kan? Sepanjang masih ada yang membeli narkoba, akan ada fasilitator, akan ada orang yang memproduksi narkoba. Sepanjang ada orang yang mau beli barang curian dan barang murah dengan tanpa peduli itu curian atau tidak, maka begal akan tumbuh pesat. Tetap ada gitu ya Pak. Oke Pak, tadi mention ke arah penangkapan ya Pak ya. Kenapa nih Pak, kok aparat kadang-kadang baru bergerak kalau kasusnya sudah viral Pak? Iya, karena kasus ini juga menjadi sorotan media asing. Banyak korban dari lapis ekonomi yang beragam, termasuk juga orang asing. Yang kedua, orang asing, kemudian media juga memberitakan masalah ini dengan masif, seolah-olah penegak hukum gagal dalam memberantas begal. Bahkan yang saya dengar baru-baru ini, Angkatan Darat juga mau turun tangan ini untuk nangkapin begal. Walaupun kita tanya, apa sih mandat Angkatan Darat mau menangkap para begal? Bahkan polisi juga sempat buat statement kan, siap untuk ditembak. Nah itu
Jadi walaupun begal ini masif, walaupun begal ini melanggar hak privasi, melanggar tubuh dan nyawa seseorang, tapi tetap menurut saya perlakuannya menghormati hak asasi manusia. Walaupun bagaimana mereka adalah manusia. Yang kedua, penyebab mereka jadi begal itu kompleks, ya, bukan hanya soal ekonomi, enggak. Kadang-kadang sebagian dari mereka udah kecanduan narkoba. Jadi kayak udah kecanduan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi penyebabnya karena udah kecanduan, mereka akhirnya mendapatkan barang dengan mudah. Di samping memang keamanan di tempat publik itu masih lemah ya. Kita lihat aja CCTV nggak terlalu banyak, patroli juga nggak terlalu banyak. Belakangan ini aja mulai masif adanya patroli untuk menangkapin begal-begal itu. Baik Pak, jadi kalau misalkan tadi Bapak mention tembak segera gitu ya Pak, ya tindakan tegas seperti tembak di tempat ini ya Pak ya, ini sebenarnya sejauh mana dibenarkan Pak? Karena tadi ada hak asasi manusianya juga kan? Iya, jadi gini, ketika seseorang ditangkap, apapun kejahatannya, sebesar apapun kejahatannya, dia harus diadili. Pengadilanlah yang punya hak untuk menghukum, yaitu majelis hakim, memutuskan apakah dia hukumannya mati, hukuman seumur hidup, ya, apakah hukuman penjara, denda, dan seterusnya. Pengadilan yang punya hak. Kenapa? Pengadilan akan memeriksa segala macam, termasuk kenapa Anda melakukan begal. Sudah berapa lama Anda jadi begal? Berapa korban? Jadi bisa jadi antara begal yang satu dengan begal yang lain, ancaman pidananya beda. Begal satu misalnya baru pertama kali newcomer jadi begal, itu lebih rendah. Begal yang sudah senior beberapa kali pasti lebih tinggi. Nah takutnya ketika polisi menembak, itu begal yang mana tembaknya? Kan nggak pas juga dengan situasi atau fakta kekerasan yang dilakukan oleh begal. Yang kedua, kita juga punya asas presumption of innocence. Apa itu? Praduga tidak bersalah. Bisa jadi si begal ini dipaksa jadi begal oleh anggota-anggotanya. Dipaksa. Ya. Dan dia tidak bisa menolak. Ditembak. Nah, ternyata dia direkrut untuk menjadi pembegal. Karena itu memang pengadilan yang punya otoritas untuk menggali kenapa dia menjadi begal. Dari kalangan ekonomi mana, apa penyebabnya, dan latar belakang situasi di mana dia berada. Sehingga putusan itu bisa memberikan efek kepada si pelaku dan memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Nah, baik Pak, tadi Bapak menyebut newcomer ya Pak. Yeah. Ya. Ini saya tertarik nih, bagaimana kalau pelakunya masih di bawah umur? Apakah pendekatannya harus beda dengan pelaku-pelaku yang sudah senior Pak? Oh udah pasti, kita punya Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi anak itu adalah seseorang yang belum 18 tahun. Anak yang belum 18 tahun melakukan kejahatan sesadis apapun, maksimum hukumannya adalah 10 tahun. Sesadis apapun ya. Itu udah melakukan pembunuhan beberapa kali tuh, di bawah 18 tahun. Di atas 14 tahun. Di bawah 14 tahun dia tidak bisa dipenjara. Jadi kalau ada begal usianya di bawah 14 tahun melakukan begal, nggak bisa dipenjara. Hanya bisa diadilin, kemudian ditempatkan di pusat rehabilitasi, tidak bisa masuk penjara. Hanya di atas 14 ke atas lah, di bawah 18. Nah hukumannya pun, kalaupun dia begal, hukuman begal tadi kan saya bilang 9 sampai 15 tahun. Kalau anak yang melakukan, dia setengah dari itu. Berarti dia maksimum adalah 7,5 tahun. Jadi nggak akan mungkin dia dihukum 10 tahun dan tidak mungkin juga dihukum 15 tahun atau lebih. Dan yang kedua, ada mekanisme lainnya. Jadi anak-anak itu masih bisa berubah sehingga hukumannya tidak hanya penjara tapi juga dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Rehabilitasi ya. Jadi itulah perlakuan khusus kalau anak yang melakukan begal. Jadi dia masih punya masa depan, masih bisa dipulihkan, masih bisa direhabilitasi sehingga dia menjadi anak-anak yang normal dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Baik Pak, lalu kalau misalkan masih kondisi ongoing untuk diberantas kayak gini ya Pak ya, kita sebagai masyarakat lebih baik bagaimana nih Pak? Ya, jadi pertama begini ya, begal itu paham titik-titik di mana dia harus membegal, waktunya, tempatnya, ya. Jalur pulang kerja dia hafal betul itu. Jalur orang menggunakan handphone tanpa hati-hati dia tahu betul. Jadi kita memang harus menjaga diri kita untuk menjadi korban begal. Itu harus kita jaga. Yang kedua tentu untuk mempersempit tumbuhnya begal ini ya kita mulai menghentikan membeli barang-barang yang ilegal. Menghentikan. Itu dengan otomatis begal itu akan berhenti. Ya. Dan pemerintah juga merazia tempat-tempat diduga berlangsungnya bisnis gelap atau pasar gelap itu, karena disitulah barang ilegal dan hasil begal diperjualbelikan.
Oke, terima kasih Pak Sofyan Ya. untuk penjelasannya mengenai begal ya buat Ya. Smart Viewers. Jadi silahkan kita semua untuk segera menghentikan pembelian barang-barang dari black market. So Smart Viewers jangan kemana-mana dulu karena kami masih banyak berita menarik lainnya. So stay tune di Jurnal Binus ya.